Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D02461. Eh, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai akuntansi pajak. Definisi dan dasar hukum pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan mekanisme angsuran pajak penghasilan yang wajib disetorkan secara mandiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagai bentuk penerapan sistem self-assessment. Esensi dari pemberlakuan angsuran ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melunasi kewajibannya secara bertahap, sehingga beban pajak yang terutang pada akhir tahun tidak menumpuk dan tidak mengganggu stabilitas keuangan atau arus kas operasional. Dasar hukum PPh pasal 25 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, khususnya pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 7, beserta peraturan Menteri Keuangan serta keputusan Dirjen Pajak sebagai aturan pelaksana. Kita masuk ke tata cara perhitungan angsuran. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan data pajak tahun lalu, di mana total PPh terutang dikurangi dengan berbagai kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, seperti PPh pasal 21, 22, dan 23, serta pajak luar negeri yang dapat dikreditkan, yaitu PPh pasal 24. Nah, selisih dari perhitungan tersebut kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk menentukan nilai angsuran tiap bulannya, kecuali bagi wajib pajak baru yang perhitungannya didasarkan pada penghasilan neto bulan pertama yang disetahunkan. Nah, PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak dibagi 12. Contoh, PPh terutang tahun lalu sebesar 120 juta rupiah dan kredit pajaknya sebesar 24 juta rupiah. Maka angsuran PPh pasal 25 tiap bulan adalah 120 juta rupiah dikurangi 24 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 8 juta rupiah per bulan. Bagi wajib pajak baru, angsuran dihitung dari penghasilan neto bulan pertama yang disetahunkan. Kita masuk ke prinsip pencatatan akuntansi berbasis akrual. Dalam praktik akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau PSAK, setiap pembayaran angsuran PPh pasal 25 harus dicatat secara sistematis menggunakan metode akrual sebagai aset perusahaan. Secara teknis, perusahaan akan mendebit akun PPh pasal 25 dibayar di muka dan mengkredit kas atau bank. Karena pembayaran ini merupakan uang muka pajak yang hak pemanfaatannya baru akan terjadi saat rekonsiliasi pajak di akhir tahun periode berjalan. Saat pembayaran angsuran untuk jurnalnya, yaitu saat pembayaran angsuran atau tiap bulan, PPh pasal 25 dibayar di muka pada debit dan kas atau bank pada kredit. Sementara untuk pencatatan jurnal akhir tahun atau saat pengkreditan, yaitu PPh terutang pada debit, PPh pasal 25 dibayar di muka pada kredit, dan utang PPh atau piutang pajak pada kredit. Nah, kita masuk ke rekonsiliasi dan penyesuaian akhir tahun serta tata cara pengkreditan. Pada penutupan tahun buku, saldo akun PPh pasal 25 dibayar di muka akan dikreditkan atau dibandingkan dengan total pajak penghasilan yang benar-benar terhutang berdasarkan laba fiskal selama 1 tahun penuh. Hasil perbandingan ini akan memunculkan posisi keuangan pajak yang baru. Jika angsuran lebih kecil, maka dicatat sebagai utang pajak atau kurang bayar, sedangkan jika angsuran melebihi total pajak terutang, maka akan dicatat sebagai piutang pajak atau posisi lebih bayar. Pengkreditan dilakukan pada saat pelaporan SPT tahunan (PPh). Wajib pajak mengumpulkan seluruh bukti pemotongan sepanjang tahun, kemudian mengurangkan totalnya dari PPh terutang yang dihitung atas penghasilan kena pajak 1 tahun penuh.
Bukti yang digunakan yaitu formulir 1721A1 atau A2 untuk PPh 21, bukti potong resmi untuk PPh 23, dan SSP untuk PPh pasal 22. Pengkreditan terbukti sah tidak dapat diterima. Kita masuk ke mekanisme dan fungsi pengkreditan pajak. Mekanisme pengkreditan pajak merupakan instrumen penting yang dalam sistem perpajakan Indonesia mengizinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang di akhir tahun dengan pajak-pajak yang telah dibayarkan sebelumnya. Nah, fungsi utama dari pengkreditan ini adalah untuk menjunjung prinsip keadilan fiskal dengan mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda atas objek penghasilan yang sama yang telah dipotong oleh pihak ketiga atau dibayar di luar negeri. Nah, untuk PPh pasal 24 pajak luar negeri, maksimal kredit sama dengan PPh luar negeri, maksimal pengkreditan sama dengan penghasilan luar negeri dibagi PKP dikali PPh terutang. Batas maksimum kredit PPh pasal 24 dihitung berdasarkan proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak. Kelebihan pajak yang dibayar di luar negeri atas batas ini tidak dapat dikreditkan maupun dikembalikan. Untuk persyaratan administrasi dan bukti potong yang sah, agar hak pengkreditan pajak diakui oleh otoritas fiskal, wajib pajak diwajibkan melakukan tertib administrasi dengan mengumpulkan seluruh bukti pemotongan dan pemungutan pajak yang sah sepanjang tahun berjalan. Bukti fisik seperti formulir 1721A1 untuk PPh 21, bukti potong dari pihak ketiga untuk PPh 23, serta surat setoran pajak untuk PPh 22 dan 25 merupakan dokumen mutlak yang harus dilampirkan dalam pelaporan SPT tahunan. Pajak tidak langsung seperti PPN dan PPNBM, serta pajak yang sudah diakui dan dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi perusahaan dilarang keras untuk dikreditkan kembali, guna menghindari adanya manfaat ganda atau double benefit. Ketidaktelitian dalam memisahkan jenis pajak ini dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pelaporan SPT, yang berujung pada sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak yang timbul. Nah, untuk jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan, yang pertama yaitu PPh bersifat final pada PPh pasal 4 ayat 2, yaitu mengenai PPh atas deposito, hadiah, undian, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dan saham bursa bersifat final tidak dilaporkan di SPT tahunan. Lalu ada penghasilan bukan objek pajak seperti bantuan, sumbangan, dan warisan, dikecualikan dari objek pajak. Lalu ada kelebihan pajak luar negeri, PPN dan PPNBM, lalu pajak dibebankan sebagai biaya, yaitu pajak yang sudah dicatat sebagai beban di laporan laba rugi tidak boleh dikreditkan lagi. Dan yang terakhir, pemotongan tanpa bukti sah. Kesimpulannya, PPh pasal 25 berfungsi sebagai instrumen angsuran bulanan yang dihitung dari selisih PPh terutang tahun lalu dengan kredit pajak yang dalam akuntansi dicatat sebagai pajak dibayar di muka untuk menjaga stabilitas arus kas. Mekanisme pengkreditan pajak merupakan hak wajib pajak untuk mencegah pemungutan pajak berganda, asalkan didukung oleh bukti pemotongan yang sah saat pelaporan SPT tahunan. Namun, perlu ketelitian dalam memisahkan jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan, seperti PPh final, PPN atau PPNBM, serta pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, karena kesalahan identifikasi beresiko memicu sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Pemahaman komprehensif atas seluruh ketentuan ini menjadi fondasi penting bagi kepatuhan perpajakan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.